Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Milo Gede Sarikasi SPD. Saya mengajar di kelas 5 SD Tunas Harapan Jaya Kepaon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Hari ini, saya laksanakan di kelas 5 dengan mata pelajaran IPA materi gangguan pernapasan pada manusia. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri. Balik salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Silakan duduk dulu deh. Iya, apa kabar hari ini? Baik. Lama kita tidak bertemu karena libur ya, sempat libur hari raya kemarin ya anak-anak ya. Hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semuanya? Hadir. Luar biasa, berarti anak-anak Bu Guru dalam keadaan sehat ya. Oke, siap belajar untuk hari ini anak-anak Bu Guru? Siap. Namun sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, Bu Guru persilakan Indah untuk memimpin doa. Jika berdoa belajar dimulai. Murah kami yang di surga. Amin. Iya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan. Nah, untuk PPK sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Halo Halo Bandung. Langsung Indah yang mimpin ya. Siap bernyanyi anak-anak Bu Guru? Siap. Oke, silakan Indah pimpin temannya. Halo, halo Bandung, 1, 2, 3 mulai. Halo, halo Bandung, ibu. Iya. Selanjutnya kita akan lakukan tepuk PPK. Siap? Indah, boleh pimpin Indah. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, terima kasih Indah. Silakan duduk kembali Indah. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian semua. Iya, anak-anak Bu Guru, hari ini kita akan belajar yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pembelajaran 1. Yaitu tepatnya mempelajari IPA, yaitu tentang gangguan pernapasan pada manusia. Kalau begitu, perhatikan ke depannya. Oke, anak-anak Bu Guru, coba perhatikan di layar ada gambar apa itu? Ada seseorang yang sedang memegang rokok. Ya, pastilah dia sedang merokok. Nah, anak-anak Bu Guru mau tanya, di sekeliling kalian atau di keluarga, di rumah ada yang merokok? Ada. Anak-anak Bu Guru, apabila kita berada di dalam lingkungan yang orang tersebut merokok, walaupun kita tidak merokok, namun kita ikut serta menghirup asap yang dikeluarkan tersebut. Itu sangat berbahaya anak-anak Bu Guru. Bukan yang merokok saja menyebabkan sesuatu pada tubuhnya, tetapi yang tidak merokok juga akan menyebabkan timbulnya penyakit dalam diri yang menghirup asap rokok tersebut, yaitu gangguan pernapasan anak-anak Bu Guru. Ya anak-anak ya, jadi jangan berpikir bahwa hanya orang yang merokok dapat terganggu pernapasannya. Tidak. Kalau anak-anak sudah paham tentang bahaya rokok, di mana ini ada hubungannya tentang materi yang kita pelajari hari ini.
yaitu gangguan pernapasan pada manusia. Oke, perhatikan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, perhatikan. Dengan mengamati video pembelajaran yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menemukan penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran yang ditayangkan melalui PowerPoint. Yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat melaporkan isi bagan tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan benar. Siap belajar hari ini? Siap. Paham dengan tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini? Oke. Kalau begitu, Bu Guru lanjutkan. Baiklah anak-anak Bu Guru, sebelum Bu Guru mulai pembelajaran, Bu Guru akan bagikan bahan ajarnya dulu ya. Boleh kan sudah ada LKS ya. Nah, anak-anak guru, setiap ada penjelasan, baik itu melalui PowerPoint atau video, anak-anak perhatikan dengan baik, ya. Nah, di layar ada seorang ibu-ibu yang sedang berjalan. Nah, perhatikan dengan baik. Kemudian ada lewat mobil mengeluarkan asap yang sangat banyak sekali. Nah, apa yang dialami oleh ibu-ibu itu? Perhatikan lagi. Nah, anak-anak Bu Guru, sudah diperhatikan tadi video yang Bu Guru tayangkan? Sudah? Nah, setelah anak-anak Bu Guru menonton video yang Bu Guru tayangkan, Bu Guru mau meminta respon dari anak-anak untuk bertanya sama Bu Guru, untuk memunculkan masalah. Siapa yang punya pertanyaan terkait video yang Bu Guru tayangkan? Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Coba kamu Damar? Lupa Bu Guru. Silakan Damar, pertanyaannya. Mengapa ibu itu batuk-batuk Bu Guru? Oke, Bu Guru simpan dulu ya pertanyaannya ya. Tadi siapa yang angkat tangan? Ya, Indah. Silakan. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Mengapa ibu itu terasa nyaman berada di bawah pohon yang rindang atau banyak pohonnya gitu ya? Wah, luar biasa pertanyaan kalian. Tepuk tangan dulu buat datang sama Indah. Oke, ini ada jatuh bahan ajarnya. Oke, Bu Guru akan jawab ya. Nah, anak-anak, video tadi menggambarkan ibu tersebut berada di jalan raya. Nah, kemudian pada saat dia berjalan, lewatlah mobil di mana mengeluarkan asap yang sangat banyak, bahkan mengganggu pernapasan ibu itu. Jadi ibunya batuk-batuk. Jadi anak-anak Bu Guru, asap yang keluar dari mobil tersebut banyak mengandung karbon monoksida, di mana zat tersebut dapat mengganggu pernapasan manusia, bau dan lain sebagainya. Maka kita akan bisa bernapas dengan lega, dengan nyaman, karena di sekeliling kita banyak sekali oksigen yang kita dapatkan. Paham, Indah? Yang lainnya paham? Oke, bagus. Nah, kalau begitu kita lanjutkan ya. Baiklah anak-anak Bu Guru. Nah, selanjutnya terkait tentang video yang Bu Guru tayangkan tadi, kemudian ada beberapa pertanyaan yang anak-anak munculkan luar biasa, di mana Bu Guru sudah juga menjelaskan pertanyaan dari Damar sama dia. Nah, kemudian kita akan mempelajari lebih lanjut materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah gangguan pernapasan pada manusia, di mana bahan ajarnya sudah Bu Guru bagi ya. Silakan diperhatikan, dibaca dengan baik, dicermati. Namun Bu Guru akan memberikan pemaparan materi melalui video
yang akan Bu Guru tayangkan supaya nantinya anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, pada materi ini yang ada di video nanti kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Perhatikan dengan baik PowerPoint yang muncul nanti. Nah, silakan. Ya, pertama adalah faktor fisik, di mana kita akan membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia, di mana bahan ajarnya juga sudah Bu Guru berikan. Yang pertama adalah faktor fisik. Siapa bisa baca yang keras? Ya, silakan Reina baca yang keras. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan memerlukan alat bantu pernapasan. Ya, betul sekali anak-anak Bu Guru. Nah, anak yang baru lahir, apalagi ya anak-anak Bu Guru ya, anak-anak tahu nggak prematur? Jadi dia belum saatnya lahir, namun sudah lahir anak-anak Bu Guru. Belum waktunya lahir, belum genap bulannya, tapi dia sudah terlahir ke bumi ini. Itulah yang namanya anak terlahir prematur, di mana anak yang terlahir prematur itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Slide berikutnya perhatikan. Nah, yang kedua yaitu faktor penyakit. Kalian bisa baca tentu Bu Guru? Ya, silakan yang keras sayang ya. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Iya anak-anak. Nah, yang kedua, faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Kalau kita sudah bilang penyakit, gimana, ngeri nggak? Apalagi penyakit itu terkena pada diri kita. Kasihan ya, tubuh ini harus dijaga dengan baik ya, terutama pernapasan kita. Nah, faktor penyakit. Banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh apa? Oleh kehidupan di dunia ini, baik dari faktor asap, kendaraan, itu debu dan lain sebagainya. Itu dapat menimbulkan gangguan pernapasan, misalnya influenza. Kemudian apalagi? Asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Sangat mengerikan ya. Jadi anak-anak Bu Guru jaga dan rawat dengan baik pernapasan anak-anak. Itu faktor yang kedua. Faktor berikutnya, oke, berikutnya faktor lingkungan. Siapa yang bisa baca? Silakan. Siapa ya? Yang cowok dong, naikin tangannya. Indah, silakan Indah. Baca yang keras Indah. Faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen, hingga kita merasa sesak saat bernapas. Ya betul anak-anak Bu Guru. Faktor yang ketiga ini harus anak-anak perhatikan dengan baik, yaitu faktor lingkungan. Kenapa Bu Guru bilang begitu? Karena faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap organ pernapasan kita. Baik lingkungan kita, sehat lingkungan kita, bersih lingkungan kita, maka pernapasan kita pun ya terjaga dengan baik. Sebaliknya, kalau lingkungan kita di sekelilingnya banyak asap, banyak debu, apalagi asap rokok, kemudian kendaraan bermotor atau pabrik-pabrik, mungkin di sekeliling kalian ada pabrik mengeluarkan asap yang sangat banyak, tentu saja akan membuat gangguan pernapasan terhadap kalian semua. Oke, anak-anak Bu Guru. Nah, ketiga faktor gangguan pernapasan sudah Bu Guru berikan ke anak-anak. Ya. Di bahan ajar juga sudah Bu Guru berikan. Kemudian ada pun permasalahan, pertanyaan yang dilontarkan tadi sama Damar, kemudian sama Indah, nanti Bu Guru munculkan lagi di LKPD. Nanti kita diskusi sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Tentunya permasalahan apa? Tujuan pembelajaran tadi. Siap gak berdiskusi pada hari ini? Siap. Sebelum Bu Guru adakan diskusi,
ada pertanyaan tidak tentang materi yang Bu Guru berikan pada hari ini? Betul? Sudah paham? Nah, kalau begitu, Bu Guru persilakan anak-anak untuk berdiskusi karena Bu Guru akan memberikan permasalahan melalui LKPD yang akan anak-anak jawab. Jadi sekarang silakan anak-anak membentuk kelompok. Oke, silakan anak-anak membentuk. Ya, ditarik ya anak ya. Iya. Diangkat supaya tidak mengganggu. Baiklah, anak-anak Bu Guru. Anak-anak kan sudah membentuk kelompok. Terdiri dari berapa kelompok ini? 3. Berapa? 1. Kelompok berapa? 2. Kelompok berapa? 3. Iya, good. Nah, anak-anak, tadi anak-anak kan sudah memperhatikan, sudah mengamati video PowerPoint yang Bu Guru tayangkan di layar. Anak-anak juga sudah mendapatkan bahan ajar yang anak-anak perhatikan tadi, ya. Nah, sekarang saatnya kita menyelesaikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke? Anak-anak Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Nantinya anak-anak Bu Guru akan menyelesaikan LKPD satu-satu saya. Menyelesaikan LKPD yang Bu Guru berikan. Oke, kelompok 3. Nah, perhatikan dengan baik. Karena apa? LKPD yang Bu Guru bagikan itu akan diselesaikan hari ini juga. Dikumpul hari ini juga dengan waktu yang Bu Guru tentukan kurang lebih 20 menit ya. Jadi anak-anak Bu Guru konsentrasi, kerjasama yang baik, diskusikan dengan baik masalah-masalah yang Bu Guru munculkan dalam LKPD, ya. Silakan berdiskusi. Silakan. Boleh. Silakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, nomor absennya, silakan. Ya. Gunakan waktu dengan baik supaya tidak kehabisan waktu. Nanti setelah itu anak-anak akan mempresentasikan ke depan. Ya. Nama lengkap. Silakan. Mau dibagi juga nggak apa-apa. Yang penting nanti tahu urutannya. Anak-anak Bu Guru, perhatikan di LKPD. Perhatikan di LKPD sudah tertera tujuan pembelajarannya, kemudian petunjuk penggunaan LKPD-nya, baca dengan baik. Kemudian permasalahan yang Bu Guru munculkan. Sudah ada semua di LKPD, perhatikan dengan baik, cermati, silahkan berdiskusi, ya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan kepada Bu Guru. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di LKPD. Pergunakan waktu dengan baik. Nah, itu contohnya. Berarti ada sesuatu yang masuk ke pernapasan, jadinya mengeluarkan hacing seperti itu. Berarti ditolak itu. Iya, debunya masuk. Minum boleh nak minum. Wah, ayo. Ya, yang lainnya. Ini siapa punya? Oke, anak-anak Bu Guru. Sudah didiskusikan dan Bu Guru perhatikan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Bagus. Kelompok 2 sudah selesai? Lagi tinggal sedikit saja. Silakan lanjutkan diskusikan. Kelompok 3? Sudah. Mana coba lihat?
Oke, bagus. Nah, anak-anak Bu Guru, anak-anak sudah mendiskusikan LKPD yang Bu Guru bagikan. Anak-anak juga sudah Bu Guru lihat menjawab dengan baik. Saatnya anak-anak mempresentasikan hasil diskusi anak-anak ke depan. Siap mempresentasikan hasilnya? Ya. Siap tidak? Ya. Oke, kalau begitu siap-siap untuk presentasi ke depan. Oke, anak-anak Bu Guru, karena kalian sudah selesai mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD, saatnya anak-anak Bu Guru mempresentasikan ke depan. Nah, kita mulai dari kelompok berapa ya? Tidak mesti dari kelompok 1, 2, dan 3. Bu Guru acak ya. Silakan, kelompok 3 sudah siap maju ke depan untuk mempresentasikan? Silakan presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Ya. Oke. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Kami mulai dari gambar yang pertama. Gambar pertama adalah bayi prematur. Faktor fisik contohnya bayi prematur dan bawaan dari lahir. Gambar kedua orang batuk. Faktor penyakit contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Gambar ketiga, faktor lingkungan. Contohnya pembusukan sampah, asap kendaraan, dan asap pabrik. Faktor penyebab, faktor fisik. Contohnya bayi lahir prematur. Kedua, faktor penyakit, batuk, influenza, dan emfisema. Tiga, faktor lingkungan. Contohnya peristiwa gunung meletus, pembusukan sampah, dan kebakaran hutan. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Faktor fisik, contohnya bayi lahir prematur. Faktor penyakit, contohnya batuk, influenza, dan asma. Faktor lingkungan, contohnya asap kendaraan, asap pabrik, pembusukan sampah. Ya, itu bagannya ya, Nak ya. Bagannya sudah dibuat, coba perlihatkan. Ya, ini bagan yang dibuat oleh kelompok 3. Oke, ini faktor-faktornya. Oke, bagus. Ada kesimpulan? Silakan dibaca. Faktor pernapasan ada 3, yaitu faktor fisik, penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik, contohnya bayi yang berlahir prematur. Faktor penyakit, contohnya batuk, influenza, emfisema. Faktor lingkungan, contohnya peristiwa gunung meletus, pembusukan sampah, dan kebakaran hutan. Ya, itu kesimpulannya ya, Nak ya, bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan yang sudah dipaparkan tadi oleh kelompok 3. Nah, anak-anak guru, kelompok 3 sudah memaparkan, sudah mempresentasikan hasil yang didiskusikannya. Ada yang mau ditanyakan atau ada? Oh, ada. Ya, Indah, silakan Indah. Mau tanya apa sama kelompok 3? Selain bayi prematur, apakah rekan kalian dalam faktor fisik? Nah, selain katanya bayi prematur, ada nggak contoh fisik yang lain? Ada. Gangguan pernapasan. Ada, yaitu faktor keturunan. Contohnya? Contoh penyakit yang dialami oleh faktor keturunan yaitu penyakit asma. Asma, Nak ya? Ya, betul anak-anak. Karena penyakit asma itu bisa juga diakibatkan oleh karena adanya keturunan penyakit asma itu dan mengganggu pernapasan. Bagus sekali jawabannya, pertanyaannya juga bagus. Bagaimana presentasi kelompok 3? Bagus tidak? Bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Silakan dulu sayang. Ya. Oke. Bu Guru, lihat anak-anak Bu Guru. Kok loyo ya? Nah, ada yang muak. Kevin menguap. Nah, bener kan? Biar lebih semangat, kita tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, anak-anak, yuk. Indah mau pimpin nggak? Silakan Indah. Biar temennya tambah semangat. Tadi Kevinnya mau menguap. Siap? Mau berdiri apa duduk? Duduk. Baik, duduk katanya ya nggak apa-apa. Silakan Indah. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Iya,
presentasikan hasil diskusinya. Kemudian sekarang kelompok 1, silakan di depan. Ya. Oke, silakan. Tadi anak-anak Bu Guru sudah mempresentasikan hasil diskusi anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Nah, saatnya Bu Guru akan menyimpulkan bersama anak-anak. Tadi anak-anak sudah menyimpulkan ya, anak-anak sudah menyimpulkan. Tapi ada suaranya yang kurang nyaring. Jadi boleh Bu Guru membaca sekali lagi. Nanti akan Bu Guru kasih penguatan untuk kesimpulannya. Mana? Siapa boleh? Ya. Ya, kesimpulannya tadi adalah bahwa gangguan pernapasan itu disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik itu contohnya apa tadi anak-anak Bu? Bayi prematur, lahirnya memang sudah membawa sakit asma tadi contohnya ya, karena keturunan. Oke, yang kedua, faktor yang kedua. Faktor penyakit. Contohnya apa? Angkat tangan. Contohnya penyakit nyeri batuk. Iya, emfisema ya. Nah, itu contohnya. Kemudian gangguan pernapasan, faktor yang ketiga. Faktor lingkungan yang tadi sudah Bu jelaskan ya. Faktor lingkungan contohnya adalah yang disebabkan oleh angkat tangan dong. Ya, silakan anak. Asap kendaraan, asap pabrik, pembusukan sampah. Iya, betul sekali. Asap pabrik, asap kendaraan, pembusukan sampah yang dapat mengganggu pernapasan kita. Nah, demikian kesimpulan anak-anak. Betul sekali kesimpulan anak-anak bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan. Tadi permasalahannya di awal sudah bisa nggak terbayang? Awalnya ada asap rokok, sekarang bisa nggak anak-anak memahami bahwa asap yang dapat merusak gangguan pernapasan kita? Paham tidak? Nah, maka dari itu anak-anak Bu Guru rawat dan jagalah pernapasan anak-anak supaya tidak terjadi gangguan pernapasan yang sudah kita kerjakan tadi di LKPD. Ngeri tidak kalau kita terkena gangguan pernapasan? Sangat ngeri ya. Rawat dan jaga dengan baik. Nah, anak-anak Bu Guru, tadi materi sudah Bu Guru paparkan dengan baik. Kemudian anak-anak juga sudah bertanya kepada Bu Guru. Bu Guru sudah jelaskan dengan baik melalui PowerPoint, juga melalui video. Bahan ajar juga sudah Bu Guru bagikan. Nah, Bu Guru mau bertanya. Apakah ada pertanyaan sebelum Bu Guru lanjutkan? Betul? Betul tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti anak-anak Bu Guru sudah paham sekali. Bu Guru akan memberikan evaluasi. Siap mengerjakan soal evaluasi? Siap. Oke, kalau begitu Bu Guru akan bagikan soal evaluasinya. Silakan dijawab sesuai dengan pemahaman yang anak-anak sudah dapatkan tadi. Oke. Silakan anak-anak jawab soal evaluasinya dengan baik ya, tentunya dengan benar sesuai dengan pemahaman yang anak-anak dapatkan tadi ya. Silakan dijawab. Sudah selesai anak-anak Bu Guru? Sudah. Biasa. Oke, kalau anak-anak Bu Guru sudah selesai, boleh dikumpul ya. Bu Guru akan ambil hasilnya. Oke. Ya.
ini juga. Nah, pada saat Bu Guru memeriksa anak-anak, Bu Guru sarankan untuk buka bukunya dan boleh anak-anak baca-baca pelajaran yang akan kita pelajari besok. Ya, silakan dibuka bukunya ya, anak-anak ya. Bu Guru akan periksa ya. Hasil evaluasi yang anak-anak kerjakan, wah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat anak-anak Bu Guru. Setelah Bu Guru periksa, contohnya ini Mamia dapat 100. Kemudian ada Ayu juga dapat 100. Kemudian Ega dapat 80. Kemudian ada Angel dapat 100. Kemudian ada Reina dapat 100. Kemudian ada, sudah Bu Guru bilang, Indah dapat 100. Sebagian besar nilainya semuanya di atas KKM. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kalian. Ya, berarti apa yang sudah Bu Guru berikan pada materi kali ini anak-anak bisa memahami dengan baik. Luar biasa ya anak-anak Bu Guru. Dari semua proses pembelajaran yang Bu Guru lakukan pada hari ini, Bu Guru mau bertanya, dari semua yang Bu Guru berikan pada hari ini, apakah anak-anak ada yang belum paham? Paham? Ya. Terus, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Dari semua materi yang Bu Guru paparkan, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, apa yang anak-anak paling sukai? Angkat tangan dong. Reina? Saat berdiskusi. Yang lainnya? Angel? Saat presentasi. Yang lainnya? Sama? Iya. Bagus, luar biasa ya. Nah, sangat senang Bu Guru memberikan materi pada hari ini karena anak-anak Bu Guru antusiasnya luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Bu Guru sampai salah saking semangatnya ya. Luar biasa anak-anak Bu Guru. Jangan lupa, besok anak-anak dapat pelajaran apa? Setelah subtema 2. Pembelajaran 1 tentunya pembelajaran 2. Pelajari di rumah dengan baik, ya. Pelajari di rumah dengan baik, dibaca-baca bukunya supaya apa yang kita pelajari besok dapat berjalan dengan baik pula. Anak-anak juga tidak membacanya di rumah, Bu Guru penyampaiannya juga akan lebih lancar karena anak-anak sudah mempersiapkan diri dari rumah. Nah, karena anak-anak tidak ada yang bertanya, jadi materi yang Bu Guru berikan pada hari ini, iya, berjalan dengan lancar, luar biasa. Terima kasih anak-anak ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, Indah, kita tutup dengan menyanyikan lagu yuk. Lagu apa? Anak-anak mau lagu apa? Ayo Bu mau tanya. Lagu daerah. Tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional. Sekarang lagu daerah. Kan daerah saya. Ratu Anam, ayo Ratu Anam. Indah mau pimpin? Ayo. Apa Bu Guru langsung pimpin? Oke Bu Guru ya. Oke, siap nyanyikan lagu daerah Ratu Anam? Ya. 2 kali ya? Oke, masih tetap semangat kan? 1, 2, mulai.
Ratu Anom metangi meilen-ilen. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Dong pirengan munyin sulinge dijabe. Dong pirengan munyin sulinge dijabe. Nyenyek entuk menyuling dijabe tengah. Nyenyek entuk menyuling dijabe tengah. Gusti Ngurah alih jamin pemecutan. Gusti Ngurah alih jamin pemecutan. Oke, bagus, tepuk tangan buat kalian. Baiklah anak-anak, anak-anak sudah menyanyikan lagu daerah. Materi sudah guru berikan sampai anak-anak sudah paham. Selanjutnya, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa ya Indah ya. Indah boleh pimpin doa. Silakan Indah. Kita berdoa pulang dimulai. Tuhan terima kasih atas pimpinanmu pada hari ini. Amin. Terima kasih Indah. Silakan duduk kembali Indah. Anak-anak Bu Guru, maksud Bu Guru jangan lupa belajar di rumah. Materi akan kita bahas besok. Nah, sebelum kita pulang, sebelum kita tinggalkan kelas, rapikan dulu bukunya. Ayo, dirapikan dulu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Perhatikan di kolom meja. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Perhatikan. Sudah dirapikan dulu. Ya. Berdiri. Bersalam. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih teman-teman. Terima kasih anak-anak Bu Guru. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Perhatikan, siapkan untuk besok kita belajar lagi. Oke, sampai jumpa besok anak-anak. Terima kasih.